Cerita ini dimulai pada malam hari, lebih tepatnya pada pukul 9 malam. Di pangkalan ojek itu terlihat ada 4 orang yang sedang berjibaku di tengah dinginnya malam dan juga gerimisnya air hujan. Sebenarnya mereka bisa saja pulang ke rumah, menarik selimut lalu tidur. Tapi di malam itu, mereka lebih memilih untuk tetap menjadi pejuang receh. Barangkali ada saja penumpang yang ingin menggunakan jasa mereka. Si Dodot kemana nih? Kok belum kelihatan? Tanya salah satu dari mereka. Memangnya kamu belum tahu kabar terkini? Jawab yang lain. Mereka yang belum mengetahui kabar terbaru pun terkejut. Teman mereka yang mengetahui kabar Dodot pun segera memberitahu. Penyebabnya adalah gara-gara semalam ia mendapatkan order dari orang yang sudah mati. Hah, kejadiannya gimana? Tanya salah satu dari mereka. Ada salah satu dari mereka yang bernama Mas Yadi. Yang waktu itu Mas Yadi bersama Dodot. Mas Yadi yang tahu kabar yang sebenarnya pun bercerita. Jadi begini ceritanya. Ini juga menurut penuturan Dodot loh ya. Jadi di malam itu, yang mangkal itu cuma saya sama Dodot saja. Dan sekitar jam 8 malam itu, ada seorang ibu-ibu yang ingin naik ojek. Kebetulan waktu itu saya baru saja selesai mengantarkan penumpang. Jadi saya menyerahkan ibu-ibu itu kepada Dodot. Si ibu-ibu itu minta diantarkan ke perumahan Jatisari. Si ibu pun menaiki motornya Dodot. Lalu motor itu pun berjalan meninggalkan pangkalan ojek. Baru saja mereka sampai pertigaan. Dodot melihat ada yang ramai-ramai. Dodot pun berjalan perlahan-lahan. Ternyata benar dugaannya kalau ada sebuah kecelakaan. Waktu Dodot melihat ternyata korbannya adalah seorang ibu-ibu. Dodot mendengar ada pembicaraan warga di sekeliling korban yang mengatakan kalau si ibu-ibu ini tertabrak oleh mobil box yang melaju kencang. Dengan kondisi parah, si ibu itu pun meninggal di tempat. Si Dodot yang membawa penumpang itu pun tidak ikut berbaur di sana. Dia lebih memilih untuk melanjutkan jalannya. Agar tidak terasa sepi di sepanjang jalan, si Dodot pun berinisiatif untuk mengajak ngobrol penumpangnya. Kasihan juga ya ibu-ibu yang ditabrak itu. Bagaimanapun juga, kalau keluarganya sudah tahu, pasti akan sangat merasa kehilangan, kata si Dodot. Si ibu menjawab, "Lawang keluarganya saja sudah tidak ada yang peduli kok, Mas." Jadi kalau si ibu itu meninggal pun, keluarganya tidak akan ada yang sedih. Mendengar si ibu yang memberikan jawaban seperti itu, si Dodot pun merasa keheranan dengan jawaban yang diberikan si ibu. Bagaimana si ibu bisa berkata seperti itu? Apakah ia kenal dengan korban kecelakaan tadi? Si ibu penumpang pun tidak memberikan jawaban apapun. Dodot malah mendengar penumpang ibu-ibu itu menangis. Tapi karena Dodot ini hanya mengantar penumpang, jadi dia pun tidak bertanya lebih jauh. Mungkin si ibu penumpang sama korban tadi memang sudah saling kenal. Makanya tahu kalau keluarganya tidak ada yang peduli sama korban. Di sepanjang perjalanan, si ibu penumpang ini hanya menangis terus. Tangisan si ibu itu terasa sedih dan memilukan. Setelah bulak-belok kanan kiri lurus yang membuat Dodot kebingungan, sampailah mereka di suatu perumahan. Yang waktu Dodot melihatnya, perumahan itu memang diisi oleh rumah-rumah mewah. "Berhenti di sini saja, Mas. Itu rumahnya," kata si ibu. Setelah berhenti, si ibu itu pun langsung bayar ongkos ojeknya. Bahkan di awal perjanjian yang hanya memberikan 15.000, ternyata malah dikasih 100.000. Dan tidak meminta kembalian. Dan di saat itulah keanehan mulai terjadi. Si Dodot melihat kalau ibu itu membuka pintu dan masuk ke rumah. Tapi baru saja si Dodot mau balik ke pangkalan, tiba-tiba ada beberapa polisi datang. Polisi itu pun mengetuk sebuah rumah, yang mana rumah itu adalah rumah si ibu yang baru saja Dodot antarkan tadi. Para polisi itu bermaksud ingin menanyakan kepada tuan rumah, apakah ada seorang ibu-ibu yang tinggal di rumah ini. Para polisi itu pun mengetuk pintu. Setelah pintu itu dibuka oleh yang punya rumah, para polisi pun bertanya, "Maaf, apakah ada seorang perempuan yang tinggal di rumah ini?" Kata polisi. "Ada, ibu mertua saya." "Kenapa memangnya, Pak?" tanya pria itu. "Apakah beliau sedang keluar pada malam hari ini?" tanya polisi itu. "Iya, Pak, mertua saya memang sedang keluar malam ini," kata pria itu. "Bersama siapa mertua Anda keluar?" tanya polisi. Dia keluar sendirian, Pak," kata orang itu. "Oh, baiklah kalau begitu," kata polisi. Dodot yang penasaran itu pun ingin mendengarkan percakapan itu lebih lanjut. Tapi karena Dodot tahu kalau menguping pembicaraan orang lain itu tidak sopan, akhirnya Dodot pun memilih untuk pergi.
Walaupun di benaknya Dodot sangat penasaran kenapa polisi menanyakan hal tersebut. Di saat Dodot ingin beranjak pergi itu, ia pun mengurungkan niatnya dan menunggu para polisi untuk datang menghampirinya agar dia bisa bertanya perihal tersebut. Di saat polisi itu sudah berjalan mendekati Dodot, Dodot pun memberanikan diri bertanya kepada polisi perihal tersebut. Pak, maaf, Bapak tadi nanyain ibu-ibu siapa ya? Soalnya tadi saya baru saja mengantar penumpang ibu-ibu juga. Saya cuma pengen memastikan apakah ibu-ibu yang Bapak dan yang saya maksud itu adalah orang yang sama? Tanya Dodot. Oh, jadi tadi kamu baru saja mengantar penumpang ibu-ibu yang masuk rumah itu kan? Yang kami datangi tadi? Tanya polisi. Iya betul Pak, kata si Dodot. Polisi pun mengeluarkan foto KTP dan memperlihatkannya kepada si Dodot. Apa orang ini yang kamu maksud? Tanya polisi. Saat Dodot melihat foto yang ada di KTP itu, ia pun langsung lemas. Dengan terbata-bata, Dodot pun cerita kalau sebenarnya dia baru saja mengantar si ibu itu. Karena tugas Dodot untuk mengantar penumpang sudah selesai, maka ia pun pamit untuk pulang. Dodot yang tidak ingin ambil pusing dengan permasalahan korban dan juga keluarganya, menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Karena yang penting bagi Dodot, ia sudah mengantar penumpang itu sampai rumah dan sudah mendapatkan bayarannya. Ia pun melajukan motornya dan akan melewati gerbang perumahan. Sesampainya di gerbang perumahan, Dodot melihat si ibu penumpang itu berdiri di pinggir jalan, sambil melambaikan tangannya ke arah Dodot. Dodot yang ketakutan itu pun langsung tancap gas untuk balik ke pangkalan. Setelah selesai bercerita, Pak Yadi pun bilang, waktu si Dodot memperlihatkan uang 100.000 itu, ternyata uang itu asli, tidak berubah menjadi daun seperti biasanya. Jikalau ada tukang ojek yang mengantar penumpang gaib, biasanya kan uangnya suka berubah menjadi daun, tapi yang kasus Dodot ini, uangnya asli, tidak berubah menjadi daun sama sekali, kata Mas Yadi. Mas Yadi juga bilang kalau dengan mata kepalanya sendiri dia melihat si ibu penumpang itu yang minta diantar sama Dodot. Ketiga orang yang mendengar ceritanya Mas Yadi itu pun langsung terdiam, tidak menyangka kalau si Dodot mengantar penumpang yang sudah mati. Salah satu dari mereka bilang, semoga aja si Dodot cuma kaget doang, jangan sampai dia ketempelan apalagi sampai dihantui sama si ibu penumpangnya itu. Mas Yadi yang memang tetangga dekatnya Dodot pun bilang, kalau sebenarnya si Dodot masih demam. Mungkin bisa jadi karena kehujanan. Atau mungkin juga gara-gara dia mengantar orang yang sudah mati. Ya kemungkinan untuk si Dodot bisa mangkal lagi ya paling besok kalau enggak lusa. Selesai. Terima kasih sudah menonton di channel ini dan nantikan dongeng lainnya di video berikutnya. Salam DST.